Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi ketabahan, serta diberikan rezeki untuk tetap menjalankan aktivitas di rumah selama kita berpartisipasi untuk melawan wabah yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19 atau yang disebut Corona. Baik, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 1 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali Bandung akan mempresentasikan mata kuliah toksikologi klinik dengan judul analisis nafza dalam cairan tubuh, benzodiazepin, morfin, dan alkohol. Nah, untuk itu semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah pengetahuan, dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan. Baik, ini presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnafia Pritasari, NPM 5118052. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis nafza dalam cairan tubuh. Mari kita lihat cekidot. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narkosis, yang berarti tidak sadarkan diri. Semula istilah ini digunakan untuk zat yang menyebabkan tidur, kemudian digunakan juga untuk analgetika kuat yang mirip dengan morfin. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza merupakan obat atau bahan itu dicari oleh pemakaiannya karena efeknya yang dapat mengubah suasana hati, pikiran, dan jiwanya problem. Suatu narkotika bila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan habituasi, toleransi, ketergantungan fisik, dan adiksi. Seseorang yang sudah ketagihan atau mencandu terhadap narkotika, bila pemberian narkotika dihentikan secara tiba-tiba, mengalami gejala putus obat berupa berkeringat, menggigil, hilang nafsu makan, tidak dapat tidur, muntah-muntah, dan nyeri hebat pada otot. Seseorang yang ketagihan selalu hidup dalam bahaya, kemungkinan keracunan karena dosis yang dipakai berlebih. Penyebab kematian pada umumnya adalah depresi pernafasan. Kalau narkotika tersebut disuntikan, maka berbahayanya adalah terkena infeksi AIDS atau penularan hepatitis, misalnya hepatitis dan AIDS. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan 1-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Ramdhani, NPM 5118063 dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrayani, NPM 5118032, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Selanjutnya adalah golongan narkotika. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tapi tidak untuk terapi, berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan 2 digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan
dapat digunakan untuk terapi dan juga untuk pengobatan. Berpotensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Dan golongan yang ketiga, digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, banyak digunakan untuk terapi dan berkhasiat pengobatan. Golongan tiga ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Rahayu, MPM 5118025, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Mengenai morfin dan heroin, merupakan golongan narkotika yang sering disalahgunakan, yang merupakan hasil olahan dari getah buah mentah Papaver somniferum, atau yang disebut dengan opium. Penjelasan lebih lanjut ada pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya morfin. Morfin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah. Merupakan alkaloida utama dari opium. Daya kerja morfin adalah SSP. SSP ini singkatan dari susunan saraf pusat. Efeknya berupa analgesia dan narkose. Untuk analgesia ini hilangnya rasa sakit akibat terganggunya saraf. Oke, lanjut. Analgesia oleh morfin dan opioid lain sudah timbul sebelum penderita tertidur, dan seringkali analgesia terjadi tanpa disertai tidur. Dosis kecil 5-10 mg menimbulkan euforia pada penderita yang sedang nyeri, sedih, gelisah. Untuk euforia ini perasaan senang yang berlebihan, tapi tanpa alasan gitu senangnya juga. Lanjut, pada dosis terapi dapat menyebabkan tertidur cepat dan nyenyak, napas lambat, dan miosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Alfiana Putri dengan NPM 5118041 dari program studi D4 TLM Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang heroin. Mau tahu? Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi ngantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Di dalam tubuh heroin mula-mula dihidrolisis menjadi monoasetil morfin atau MAM. Dan selanjutnya dihidrolisis menjadi morfin. Keracunan atau kecanduan morfin heroik tidak selalu ditemukan di heroin dalam darah, dan tes urin umumnya negatif pada pemakaian kronis. Adanya peningkatan kadar morfin dalam darah menunjukkan kemungkinan keracunan morfin. Pada keracunan akut dengan dosis yang besar, MAM dapat terdeteksi dalam darah. Heroin tidak digunakan sebagai obat karena secara medis efek analgesiknya sama dengan morfin, tetapi ketagihan heroin lebih cepat dari morfin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendi Sutiawan dengan NPM 5118001 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman sebelumnya. Ini penjelasan dari saya. Sedatif dan heroin. Sedatif yaitu obat yang menurunkan ketegangan subjektif dan mengindukasi ketenangan mental. Istilah sedatifnya yaitu sama dengan istilah anxiolytik, yaitu obat yang menurunkan kecemasan. Hipnotik yaitu obat yang mengindukasi tidur, seperti yang disebabkan oleh hipnotik. Sebaliknya, jika hipnotik diberikan dalam dosis rendah, obat dapat mengindukasi sedasi pada siang hari, seperti yang disebabkan oleh sedatif atau anxiolytik. Jadi,
Hypnotic ini berkaitan dengan obat yang mengindukasi tidur. Apabila digunakan berlebihan atau kecanduan, maka tidak baik untuk tubuh. Jenis obat yang tergolong kelompok sedatif, hipnotik, atau ansiolitik yaitu ada 5. Yang pertama, benzodiazepin. Misalnya diazepam. Yang kedua, barbiturat. Misalnya penobarbital. Yang ketiga, qualune atau qualude. Yang keempat, mepobarmate. Misalnya Equinel. Dan yang terakhir, glutimid, misalnya Doriden. Obat-obatan ini sebenarnya diserapkan sebagai pelemas otot dan ajupan anestetik. Apabila ketergantungan fisik dan psikologis berkembangan terhadap semua obat-obat ini, dan semuanya disertai gejala putus obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Apriawan, NPM 5118048. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alkohol. Alkohol itu merupakan zat yang terkandung dalam minuman keras. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan rileks dan penggunaan akan lebih mudah mempereaksikan emosi seperti rasa senang, rasa sedih, dan kemarahan. Pemakaian alkohol kronis akan menimbulkan perubahan pada mitokondria yang menyebabkan berkurangnya kapasitas untuk oksidasi lemak, menyebabkan terjadinya perlemakan hati. Alkohol dosis 100 mg per 100 ml dalam darah menyebabkan terjadinya hipoglikemia karena menghambat glukogenesis dan ketoasidosis. Alkohol juga menghambat sintesa protein. Sebaiknya sintesis kolagen bertambah sehingga menambah jaringan fibrotik. Itulah sebabnya 8-20% peminum alkohol yang kronik dalam jumlah banyak mengalami sirosis hepatis. Baiknya yang galau-galau jangan meminum alkohol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanaitsa Ratu Kobulia, NPM 5118019, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis nafza di dalam cairan tubuh mengenai prinsip pemeriksaan rapid test imunochromatografi dan interpretasi hasilnya. Mari kita simak videonya. Prinsip pemeriksaan rapid test imunochromatografi. Metode pemeriksaan nafza ada beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan rapid test. Rapid test ini menggunakan strip satu parameter, yaitu hanya parameter tertentu atau tunggal saja, misalnya amfetamin atau AMP, atau ganja THC atau morfin MOP, dan parameter lainnya. Prinsip pemeriksaan didasarkan pada kompetisi penjenuhan IgG anti narkoba yang mengandung substrat enzim ada dalam keadaan bebas di zon S, merupakan antibodi pendeteksi dalam strip oleh narkoba sampel atau urin. Antigen dalam sampel atau narkoba yang telah dikonjugasi enzim. Antigen dalam strip test ada dan terfiksir di zon T. Jika dipenuhi oleh narkoba sampel negatif narkoba, maka IgG anti narkoba substrat tidak akan berkaitan dengan narkoba enzimnya, sehingga terjadi reaksi enzim substrat yang berwarna.
Sebaliknya, jika tidak dijenuhi sampel negatif narkoba atau hanya sebagian dijenuhi sampel mengandung narkoba dalam jumlah di bawah ambang batas pemeriksaan atau cut-off, maka IgG anti narkoba substrat akan berikatan dengan narkoba enzimnya secara penuh atau sebagian sehingga terjadi reaksi enzim substrat yang berwarna penuh atau gelap atau lamat-lamat atau ragu-ragu. Selanjutnya, one step alcohol saliva rapid test strip. Tujuan penggunaannya sebagai metode cepat untuk mendeteksi kadar alkohol dalam saliva sebagaimana jika blood alcohol concentration melebihi kadar 0,02%. Konsentrasi alkohol dalam saliva hampir setara dengan konsentrasi alkohol dalam darah. Tes cepat ini ditujukan sebagai semi kuantitas etanol dalam saliva manusia. Untuk mengkonfirmasi konsentrasi spesimen yang positif, sebuah teknologi non-enzimatik yang lain seperti gas kromatografi sebaiknya digunakan. One-step alcohol saliva rapid test ini dirancang sebagai sarana pengecekan untuk menentukan secara cepat jika kadar BAC melebihi 0,02% dengan pengecekan spesimen saliva. Prinsip prosedur ini didasarkan pada spesifisitas tinggi dari alkohol oksidase. Untuk etanol, adanya peroksidase dan enzim substansi seperti tetraetilbenzin seperti yang diperhatikan berikut ini ya. Warna yang berbeda pada reaktif dapat diobservasi kurang dari 20 detik setelah ujungnya mengalami kontak dengan sampel saliva dengan konsentrasi etanol lebih dari 0,02%. Harus diketahui bahwa jenis alkohol seperti etanol, propanol, dan alih alkohol akan menghasilkan warna sampel yang sama. Walaupun demikian, alkohol jenis ini biasanya tidak terdapat pada saliva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Junaida, NPM 5118010, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Institut Kesehatan Raja Wali. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan prosedur analisis sampel nafza pada cairan tubuh. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Dan bahan. 1. Alat. Alat terdiri dari penampung sampel, 6 tabung reaksi dan rak tabung reaksi, pipet tetes, penangas atau waterbed, gelas kimia 250 ml, sentrifus dan tabung sentrifus, batang pengaduk, neraca analitik, vortex. Apabila tidak ada, bisa dikocok manual, pompa vakum atau cawan penguap, plat KLT, pipet kapiler, camber atau gelas kimia 1 liter, gelas ukur, pipet ukur, dan bal pipet, botol semprot, densitometer. Bahan terdiri dari rapid test imunochromatografi, alkohol saliva rapid testing strip, HCl, Na bikarbonat, isopropanol, metanol, NH4OH, etilasetat, iodoplatin, sampel morfin, diazepam, dan alkohol. Bereaksi Frohdi, H2SO4, pekat, dan formalin. K3, FeCN6, FeCl3, reagen Wegners, reagen Janowski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Obe Hidayati, NPM 5118003 dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Cara kerja identifikasi nafza dari urin menggunakan metode KLT. Yang pertama, siapkan alat dan bahan serta penangas air. Kedua, tuangkan urin ke tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 ml HCl ke dalam tabung tersebut. Ketiga, selama 30 menit panaskan dalam penangas air. Keempat, dinginkan dengan air mengalir, dekantasi. Filtrat dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, larutan Na bikarbonat ditambahkan perlahan sampai muncul gas, kemudian tambahkan lagi sampai berlebih.
5. Ke dalam tabung dituangkan hidrolisat dan tambahkan 10 ml campuran etil asetat selama 3 menit. Aduk menggunakan pengocok Vortex. Apabila tidak ada, bisa digunakan secara manual. Yang keenam, sentrifus. Setelah terpisah, saringlah cairan organik, masukkan ke dalam tabung reaksi. 7. Dengan menggunakan pompa vakum, fase atau cairan organik diuapkan. 8. Larutan reksidu hasil proses vakum ke dalam 50 ml campuran etil asetat. Totolkan pada 2 buah lempeng KLT masing-masing sebanyak 10 ml. 9. Lakukan kembali seluruh rangka 2-8 untuk standar. 10. Elusi plat lempeng KLT pertama menggunakan eluen metanol. 11. Elusi plat kedua menggunakan campuran eluen etil asetat. 12. Setelah elusi mencapai 10-15 cm, sekitar 30 menit, angkatlah plat dari chamber. Keringkan dengan cara dikibas sampai tidak tercium bau amonia. Komponen penyusun nafsa tidak akan berlanjut apabila telah mencapai titik maksimal. Yang ke-13, plat disemprot menggunakan larutan iodo platina. Dan yang terakhir, nilai RF sampai dengan nilai RF standar dibandingkan. Identifikasi nafsa metode imunokromatografi. Yang pertama, siapkan strip test dalam temperatur kamar. 2. Bukalah penutup strip test, kemudian strip test tersebut dicelupkan secara vertikal ke dalam sampel urin selama 10-15 detik, atau teteskan urin pada zona sampel di strip atau card test. Ketiga, jika menggunakan strip test yang dicelupkan, maka tidak boleh melewati batas garis yang paling bawah zona sampel. Yang keempat, tes strip ditempatkan pada bidang datar, kemudian setelah 5-10 menit hasilnya dibaca dan dicatat. Selanjutnya, identifikasi nafza dalam bahan baku obat. Yang pertama, ada cara mengidentifikasi senyawa morfin, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, 1 mili sampel yang diduga morfin ditambah reaksi Frohde 10 tetes larutan 0,5% NH4 molibdat dalam air ditambah 10 tetes H2SO4 pekat, dan hasil akhir akan berwarna ungu yang lama-kelamaan menjadi hijau. Cara yang kedua, 1 mili sampel yang diduga morfin ditambah 10 tetes K3 FeCN6 ditambah 10 tetes FeCl3, dan hasilnya akan berwarna biru berlin. Cara yang ketiga, 1 mili sampel yang diduga morfin ditambah 10 tetes reaksi Marquis H2SO4 ditambah formalin. Hasilnya akan berwarna ungu. Cara yang keempat, 1 mili sampel yang diduga morfin ditambah 10 tetes FeCl3 ditambah 10 tetes H2SO4. Hasilnya akan berwarna biru ungu. Kemudian ada cara mengidentifikasi senyawa diazepam. Ada 2 cara. Yang pertama, 1 mili sampel yang diduga diazepam ditambah 10 tetes reagen Wagner's akan bereaksi menghasilkan warna coklat berupa endapan coklat kehitaman. Cara yang kedua, 1 mili sampel yang diduga diazepam ditambah 10 tetes reagen Zarnowski dan menghasilkan warna jingga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang one step alcohol saliva rapid testing strip. Bahan yang digunakan setiap tes berisi material-material sebagai berikut: tetrametil benzidin TMB 0,12 mg, alkohol oksidase EC 0,5 IU, peroksidase EC 0,35 IU, protein 0,15 mg. Peringatan, metode ini hanya untuk penggunaan in vitro karena mengandung zat kimia yang berefek toksik.
Produk yang melewati tanggal kadaluarsa tidak boleh digunakan. Berhati-hatilah melakukan semua spesimen sebagai bahan yang bisa mengakibatkan infeksi. Alat atau strip test sensitif terhadap alkohol dan uap air. Setelah dibuka dari bungkusnya, alat tes harus segera digunakan. Pengumpulan spesimen dan persiapan. Minimal 10 menit. Jangan memberikan apapun ke dalam mulut orang yang akan diperiksa sebelum mengumpulkan spesimen saliva. Tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan, minuman, produk tembakau, atau bahan yang lain. Kumpulan spesimen saliva dalam mangkuk kecil untuk air liur atau sputum atau ke dalam wadah yang bersih. Kemudian langsung dioleskan pada reaksi dari strip test. Gunakan sarung tangan dan pakaian laboratorium yang layak agar terhindar dari kontak bahan berbahaya. Selanjutnya, kontrol kualitas. 1. Kontrol yang biasanya tersedia di pasaran yang mengandung sodium azid dan bahan pengawet yang menghalangi aktivitas enzim. Tidak dapat digunakan untuk tes alkoholik cepat. 2. One-step alcohol saliva rapid testing strip dapat secara kualitatif diverifikasi dengan menggunakan solusi tes yang disiapkan dengan cara menambahkan 10 tetes etanol ke dalam 250 ml Aquades. Solusi ini harus menunjukkan hasil positif yang jelas. Prosedur 01. Buka pembuka foil, kemudian strip test dikeluarkan. 02. Saturasikan PET reaktif dengan mencelupkannya ke dalam spesimen saliva yang ditampung di dalam mangkuk sputum atau dengan mengoleskan saliva langsung ke PET reaktif. Setelah 10 detik, buang kelebihan saliva dengan cara menggoyangkan PET reaktifnya. 03. Setelah 2 menit, bandingkan PET reaktif dengan kombinasi warna yang tersedia sebagai contoh standar. Menginterpretasi hasil. Interpretasi hasil negatif. Hampir tidak ada perubahan warna dibandingkan dengan warna latar belakang. Hasil negatif mengindikasikan bahwa BAC di bawah 0,02%, sedangkan yang positif, warna yang jelas dihasilkan di seluruh pad. Hasil positif mengindikasi bahwa BAC melebihi 0,02%, sedangkan yang invalid, tes harus dianggap invalid jika perubahan warna hanya terjadi di bagian pinggir pad yang bisa disebabkan dari sampel yang kurang. Pasien harus menjalani ulang tes ini. Catatan, hasil yang didapat setelah 2 menit bisa tidak akurat. Keterbatasan prosedur. One-step alcohol saliva rapid testing strip dibuat hanya untuk penggunaan saliva manusia. Hasil positif mengindikasikan keberadaan alkoholnya saja dan bukan kadar mabuk atau keracunan. Ada kemungkinan bahwa kesalahan teknis atau prosedur atau substansi dalam makanan atau obat yang dikonsumsi dapat saling mengacaukan dalam tes ini dan menghasilkan hasil yang keliru. Silahkan merujuk pada bagian interference untuk melihat daftar substansi yang akan mengacaukan hasil tes. Ya, sekarang hasil yang diharapkan one-step alkohol saliva rapid test strip adalah pengujian semi kuantitatif. Tes ini mengidentifikasi alkohol dalam saliva manusia pada konsentrasi 0,02% BAC, sensitivity, specificity, argument, konsentrasi alkohol antara 0,009 sampai 0,16 gram per desiliter. Yang terakhir, batas pendeteksian. Batas pendeteksian paling sedikit pada 10 mg per dl. Baik, itu tadi paparan materi dari presentasi kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan baik, bisa menambah pengetahuan dan wawasan dari teman-teman. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada salah kata atau pemaparannya kurang baik. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
sedikit pesan dari kelompok kami untuk teman-teman yang di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, tetap melakukan hal-hal yang positif. Semoga kita bisa bertemu di kampus kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.